Shalom adik-adik sekolah minggu dan remaja HKBP Limo yang ada di rumah. Apa kabar nih? Apa kabar Kakak Kevin? Baik Kak, sehat. Sehat. Adik-adik di rumah juga kan? Pasti keadaan sehat ya Kak ya? Iya dong. Iya, tetap kita bersama-sama bersuka cita pada hari ini Kak ya. Kita akan mau ibadah online sekolah minggu HKBP Limo pada hari ini sekolah minggu bersama Kakak Yuni, ada Kakak Kevin juga, ada Abang Togar, ada Abang Joshua, dan Abang Orlan juga yang bantu pada hari ini ibadah online sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita ada di sekolah minggu, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Kakak Kevin. Oke, adik-adik di rumah juga ikut berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu lagi kepada kami, khususnya kami anak sekolah minggu. Engkau telah melindungi dan memberikan kesehatan kepada kami hingga hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di hati kami masing-masing Tuhan, agar dapat memimpin kami hingga kami dapat mengikuti ibadah online kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, hadirlah Engkau di sini Bapa. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pada hari ini kita akan bernyanyi apa Kak? Marta Tahuat Manuki. Bahasa Batak dan bahasa Indonesia ya. Yang pertama bahasa Batak dulu. Betul, membangun dengan ada di sekolah minggu. Betul sekali. Nah, pada hari ini kita mau membacakan dan terima kasih kepada sekolah minggu yang sudah mengerjakan tugas ya Kak ya? Yes. Dari Horong 1, 2, 3, 4 dan remaja. Nah, di Horong 1 itu ada Noel bersetangga, ada Hosea setangga, Tiara Baru Panjaitan, Johannes Sihaloho, Kisel Betuman Gao. Di Horong 2 ada Nathaniel Sagala, Mika Baru Sihaloho, Ivan Baru Sinaga, Renata Baru Manggal, Regina Baru Sparus, dan Bintang Baru Bakara. Di Horong 3 nih, cuma satu orang, namanya Stephen Hutahayan. Tapi orang 4 banyak nih Kak. Wow, ada Jose Sagala, ada Alex Marbun, Evanti Borus Tumorang, Joy Baru Panjaitan, Aprilia Baru Sialoho, dan Saud Tamba. Sedangkan Horong Praremaja nih, ada Mona Baru Panjaitan dan Desiana Baru Purba. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Amin. Yohanes 8 ayat 31b. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Terima kasih Kak Bapak. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu
benar-benar adalah muridku. Amin. Yohanes 8 ayat 31b. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-muridku. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-Ku. Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih buat sekolah minggu yang sudah mengerjakan tugas. Nah, nanti jika ada kakak dan abang guru sekolah minggu yang memberikan tugas kepada di sekolah minggu, jangan lupa dikerjakan ya. Nanti yang rajin mengerjakan pasti ada hadiah ya, Kak ya? Betul sekali. Iya dong. Nah, kita bersama-sama lagi di sekolah minggu, kita bernyanyi, bergembira lagi. Kita nyanyi apa, Kak? Lagunya apa, Kak? Bapak Abraham. Dengan gayanya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, lihat atas lihat bawah, putar terlangsung duduk. Luar biasa kita olahraga ya, Kak ya, pada pagi hari ini. Gimana di sekolah minggu di rumah? Senang nggak? Bergembira nggak? Masih bergembira Kak ya? Tetap dong, Kak. Walaupun di rumah tetap gayanya. Betul. Nah, Kakak juga mengucapkan selamat tahun nih pada sekolah minggu ya, Kak ya. Pada seminggu ini, semoga panjang umur, Sehat selalu amin. dan tambah pinter. Kakak juga ulang tahun loh. Iya, ulang tahun ya Kak Kevin ya. Panjang umur juga Kak Kevin juga di hari Minggu ini berulang tahun ya Kak ya. Iya dong. Kapan kita makan-makan ya? Iya, kapan Kakak Kevin? Tunggu pandemi selesai. Amin. Nah, Kakak juga mau mengingatkan hari sekolah Minggu jaga kesehatan Kak ya. Iya. Karena sekarang sudah mulai musim hujan. Betul. Harus jaga kesehatan. Yang sekarang sedang ujian nih, Kak, harus rajin belajar. Betul sekali. Walaupun ngebut belajarnya, Iya. supaya nanti naik kelas. Amin. Sukses. Oke, Kakak doain deh. Ya, dan sekarang kita akan mulai menyambut firman Tuhan yang ada di sekolah Minggu yang akan dipimpin oleh Kakak. Okta Bakara. Mari kita sama-sama menyambut firman Tuhan Yesus bernyanyi. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
hari Minggu, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu kita siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya adik-adik sekolah minggu. Namun sebelum itu juga kita harus berdoa untuk membuka firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, kembali Tuhan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan di sepanjang hidup kami. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kau juga yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman. Biar kiranya Tuhan firman yang hamba-Mu ini sampaikan hanya berasal daripada-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab kita. Adik-adik boleh buka Alkitabnya dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Sudah siap adik-adik? Kak Okta akan bacakan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jadi adik-adik, seperti yang sudah kita baca pada pagi hari ini, cerita kita itu mengenai Abram yang dipanggil oleh Allah. Adik-adik juga udah tahu kan Abram itu siapa? Abram itu yang biasa kita kenal sebagai bapak orang percaya. Kita orang percaya, kita orang Kristen, Kak Okta, adik-adik sekolah minggu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, dan Abram juga merupakan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi banyak yang bilang kita belajar bahwa Abram itu bapak orang percaya. Nah, pada Kejadian 12 ini Abram itu diutus Allah untuk pergi. Dia harus meninggalkan sanak saudaranya, dia harus meninggalkan rumah bapaknya, dia harus pergi ke negeri yang dia tidak tahu dia di mana. Tapi Abram mau, karena kenapa sih Abram mau gitu? Dia datang gitu, diutus Tuhan, tapi walaupun dia belum tahu tempatnya, tapi dia mau datang. Karena kenapa? Karena Abram tahu yang mengutus dia itu Allah, dan dia yakin dan percaya bahwa saat dia melakukan itu tanpa penolakan, Allah akan melindungi dia dan menyertai dia kemanapun Tuhan mengutus dia gitu. Apa sih yang Abram lakukan gitu? Ketaatan gitu. Ketaatan kita kayak sama seperti adik-adik sekolah minggu, taat membaca firman, taat berdoa, taat mendengarkan orang tua. Sama seperti Abram yang Abram lakukan, yaitu dia taat untuk mendengarkan perintah Allah, perintah atas dirinya, yaitu dia pergi ke bangsa lain, jauhkan sanak saudaramu, jauhkan orang tuamu, rumah bapamu. Untuk apa? Nah, kita harus belajar di sini. Jadi di ayat 1 itu berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kutunjukkan kepadamu ini Abram tuh nggak tahu, sama seperti yang tadi Kak Okta udah jelaskan bahwa dia tuh nggak tahu dia mau kemana gitu. Kalau adik-adik sekolah minggu gimana sih kalau misalkan disuruh pergi tapi adik-adik sekolah minggu nggak tahu gitu adik-adik sekolah minggu mau kemana? Pasti kayak mau kemana ya gitu. Pasti kan kayak gitu. Tapi Abram di sini dia langsung percaya bahwa Tuhan akan mengutus dia ke tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk Abram sendiri. Nah, untuk apa sih Abram itu diutus Tuhan itu? Untuk menjadi berkat. Adik-adik tahu apa itu berkat? Berkat itu apa yang kita terima, seperti kesehatan kita, nafas kehidupan, adik-adik bisa makan, adik-adik bisa tinggal di tempat yang nyaman itu. Pakaian, semua yang adik-adik dapatkan itu berkat yang datang daripada Tuhan. Sama seperti Abram diutus Tuhan untuk apa? Untuk menjadi berkat gitu. Dia untuk menjadi berkat kepada bangsa, kepada negeri yang sudah dipilih Tuhan untuk Abram itu sendiri. Nah, ada dua poin yang kita dapatkan dari firman ini. Yang pertama itu ketaatan Abram atas perintah Allah gitu. Seperti yang tadi sudah Kak Okta jelaskan, dia tuh walaupun dia nggak tahu kemana-mana, tapi dia mau gitu pergi untuk ke bangsa yang sudah dipilih Tuhan. Karena apa? Karena ketaatan dia akan Tuhan gitu. Ketaatan dia atas perintah yang Tuhan sudah lakukan gitu. Yang kedua itu janji Allah atas Abram gitu. Tuhan memberikan janji kepada Abram bahwa Tuhan juga akan memberikan berkat ke Abram, tapi yang menjadi fokus buat Abram bukanlah dia akan mendapat berkat yang daripada Tuhan, tapi fokusnya Abram adalah dia akan menjadi berkat untuk orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk dia datangi di negeri yang dia tidak tahu di mana itu.
Jadi adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui hidup untuk menjadi berkat ini? Sama seperti Abram, dia mau kemanapun dia pergi untuk menjadi berkat gitu. Jadi yang bisa kita pelajari di kehidupan kita sehari-hari, adik-adik sekolah minggu, Kak Okta, guru-guru sekolah minggu yang lain, orang-orang di sekitar adik-adik sekolah minggu, apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk menjadi berkat gitu. Saat kita sudah mendapat berkat, kita tidak boleh menerimanya hanya untuk diri kita sendiri gitu. Misalkan adik-adik sekolah minggu dapat berkat, kayak adik-adik diberikan talenta, diberikan karunia sama Tuhan, itu merupakan berkat untuk adik-adik sekolah minggu, berkat untuk Kak Okta. Tapi apakah boleh gitu? Misalkan kita cuma menahan itu di diri kita sendiri. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita harus memberikan itu kepada orang, supaya melalui talenta yang kita punya, melalui karunia yang kita punya, itu bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Firman ini memberikan kita perintah Tuhan kepada kita bahwa kita harus menjadi berkat, hidup untuk menjadi berkat gitu. Jangan cuma kita mencari berkat yang kayak aku mau ini Tuhan, aku mau dapat ranking 1, aku mau makan enak, aku mau segala sesuatu yang hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Ini adalah firman yang kita pelajari hari ini. Ini adalah firman yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa kita jangan mau cuma dapat berkatnya doang, tapi kita juga harus bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Melalui apa sih? Melalui tindakan adik-adik. Misalkan adik-adik bisa ngebantuin orang tua di rumah, itu juga bisa jadi berkat untuk orang tua adik-adik, mengurangi pekerjaan orang tua adik-adik gitu. Misalkan adik-adik sebagai kakak atau abang gitu bisa belajar mengajar adik-adiknya di rumah, adik-adik juga bisa mengajarkan itu kepada adik-adiknya. Jadi apapun yang adik-adik bisa lakukan untuk menjadi berkat, untuk menjadi teladan bagi orang-orang, itu adik-adik harus lakukan, karena seperti yang firman ini sampaikan, hidup untuk menjadi berkat. Sama seperti yang Abram lakukan, dia pergi ke tempat jauh, dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan rumah bapaknya untuk apa? Untuk menjadi berkat gitu. Jadi ketaatan yang Abram punya, ketaatan yang Abram lakukan kepada Tuhan, itu juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik, yaitu untuk hidup dengan memberkati orang, dengan menjadi berkat untuk orang-orang lain itu. Nah, sama seperti yang tadi perintah Tuhan, kita tuh harus pergi. Tuhan bilang ke Abram, pergilah dari sanak saudaramu. Terus yang kedua itu untuk menjadi berkat itu, kita harus menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi pergi dan mencari berkat gitu. Jadi sekali lagi Kak Okta mau ingatkan ke adik-adik sekolah minggu, kita harus belajar dari Bapak Abraham ini kita harus belajar bahwa untuk menjadi taat sama Tuhan, kita harus mengikuti perintah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita mendapat berkat, dan kita juga bisa hidup untuk memberikan berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Hidup kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, dan juga hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, sama seperti yang Abraham lakukan di negeri yang dia tidak tahu di mana dia akan pergi, tapi dia mau pergi sesuai dengan perintah Tuhan bahwa dia akan memberikan berkat kepada orang-orang yang dia datangi gitu. Dan apa sih yang dia dapat gitu setelah dia taat untuk mengikuti perintah Tuhan, yaitu dia akan diberkati Tuhan, karena Tuhan punya janji atas Abraham, Tuhan punya janji atas hidup kita, Tuhan punya janji atas hidup adik-adik sekolah minggu, Tuhan punya janji atas hidup Kak Okta untuk selalu mendapatkan berkat dan perlindungan yang daripada Tuhan. Itu yang bisa Kak Okta sampaikan hari ini. Semoga firman Tuhan yang Kak Okta sampaikan boleh adik-adik terapkan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, bahwa segala sesuatu yang adik-adik terima di dalam dunia ini, di dalam hidup adik-adik adalah berkat yang datang daripada Tuhan, yaitu Allah kita. Dan wujud nyata untuk kita menerima berkat Tuhan, kita juga harus bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Siapapun itu, siapapun yang bisa adik-adik bantu untuk menjadi berkat, adik-adik boleh bantu orang-orang di sekitar adik-adik untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu hidup menjadi berkat. Oke, itu firman Tuhan yang boleh Kak Okta sampaikan, didengarkan, dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa tulis dalam hati adik-adik, hidup untuk menjadi berkat. Kak Okta akan hidup menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar Kak Okta, dan juga adik-adik sekolah minggu akan hidup menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar adik-adik sekolah minggu. Itu firman Tuhan yang boleh Kak Okta sampaikan. Nah, untuk tugas hari ini, untuk tugas minggu ini, pagi ini kita akan dapat tugas untuk adik-adik sekolah minggu di rumah. Untuk Horong 1 dan Horong 2,
adik-adik membuat video untuk adik-adik sebutkan apa sih berkat yang sudah adik-adik dapatkan sampai pada pagi hari ini atau hari ini adik-adik dapat berkat apa sih, kayak berkat aku bangun sehat kak gitu, aku dapat nafas kehidupan kak gitu. Adik-adik boleh rekam videonya dan kirim ke abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu paling lambat hari Kamis supaya video adik-adik bisa masuk ke video di ibadah minggu selanjutnya. Dan horong 3 sampai dengan para remaja ini agak sulit, tapi kakak Okta yakin bahwa adik-adik sekolah minggu bisa melakukan ini, yaitu tuliskan apa sih berkat yang sudah adik-adik terima. Tulis di HPS atau di buku tulis, pokoknya tulis berkat yang adik-adik sudah terima di dalam kehidupan adik-adik sampai pada adik-adik pagi hari ini, dan juga tuliskan apa sih yang bisa adik-adik lakukan untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar adik-adik sekolah minggu. Jadi tugasnya ada 2, yaitu menyebutkan berkat yang sudah adik-adik dapatkan, dan yang kedua itu tuliskan apa yang akan adik-adik lakukan untuk bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar adik-adik sekolah minggu. Itu firman Tuhan dan tugas yang Kak Okta bisa sampaikan, dan jangan lupa tugasnya dikirim ke abang dan kakak-kakak sekolah minggu paling lambat hari Kamis. Oke, hari Kamis paling lambat. Sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Siapkan hati adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan mengenai Abram yang diutus Allah Tuhan untuk pergi ke negeri yang jauh dari rumahnya, dari sanak saudaranya, untuk menjadi berkat Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami boleh melihat kehidupan Bapak Abram Tuhan, kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami Tuhan, sama seperti yang Bapak Abram lakukan Tuhan, mengikuti perintah Allah Tuhan. Dia taat akan firman Tuhan, dia taat akan perintah Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami boleh hidup seperti Abram Tuhan, yang bisa hidup untuk menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami Tuhan. Ini yang menjadi pokok doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan apapun yang boleh kami dengar hari ini boleh berguna untuk di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Disiapkan persembahannya dan jangan lupa dikirimkan ke kakak atau abang-abang guru sekolah minggu atau juga melalui sintua sektor masing-masing. Untuk persembahan kali ini kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa, yaitu doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama menyebutkannya dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke cobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
sekolah minggu, jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikirimkan ke abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom, selamat minggu. Yesus memberkati.